paham support resisten akan jauh lebih mantap untuk kita menentukan di mana titik entry dan exitnya. Oke, ada lagi, ada yang mau ditanyakan? Mungkin teman-teman silahkan. Ini Pak, saya Bu Rosma. Mm-mm. Ini kan Pak, candle yang terakhir ini kan yang lagi berjalan running nih. Ya, Ibu. Itu candle sebelahnya kan penolakan sell kuat dari atas tuh Pak ya. Iya, betul Ibu. Tapi kok malah naik dia kuat. Iya, Itu Ibu. gimana tuh Pak Karena di bacanya? level psikologi, Bu. Di sini ada level psikologinya, Bu. Ya, di sini ada Iya, penolakan. iya. Satu, di sini ada penolakan. Yang kedua, perhatikan dia sempat turun tetapi tidak mampu panjang. Ini sempat turun dulu. Nah, perhatikan ketika dia arahnya turun, dia sempat turun. Artinya sempat mau menekan kembali, tetapi ditolak oleh buyer. Dan perhatikan buyer dia sampai di atas. Jadi sebelumnya sebelum turun ini tinggi, buyer itu tinggi di situ. Maka hati-hati ketika di arah kondisi dia mulai turun di level psikologi, dia sudah mulai naik dan cukup tinggi meskipun ditolak, tapi yang pasti seller tidak terlalu banyak kemampuan, tidak cukup kuat untuk lanjut turun dan ditolak oleh buyer. Tadi sudah kita cuplik, ini bisa menjadi pola yang namanya double bottom. Bisa menjadi pola namanya double bottom. Double bottom ini tentu nanti silakan diuji ya. Silakan diuji ketika dia breakout level psikologinya, maka akan jauh lebih kuat naiknya. Kalau kita melihat seperti ini namanya satu pola kalau kita belajar di pola candlestick. Ya, inilah yang namanya inverted hammer. Tapi tidak cukup dengan inverted hammer. Yang kita pahami bagaimana struktur sebelumnya, historinya. Ya, seller tebal tiba-tiba dia berkurang, kemampuannya habis. Ini kan tidak ada penolakan, tidak ada hujan, tidak ada angin. Merah ini tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba di area ini dia naik kembali. Hanya kecil saja turunnya, kemudian naik kembali. Naik, kemudian sampai di ujung atas meskipun ditolak, tetapi hijaunya berubah di sana. Minimal ada perubahan warna, minimal ada tekanan ke atas yang kuat. Dan ini bertepatan dengan level psikologi dan ini bisa pas potensinya akan naik kondisi seperti ini. Ya, kira-kira seperti itu Bu Rosma. Iya Pak, makasih ya Pak. Ya, Saya pikir kadang gini Pak, karena candle sebelumnya itu jadi patokan, rupanya kan ada level psikologinya ya Pak. Iya, itu yang harus diperhatikan. Ada support dan resisten yang harus kita selalu baca Ibu. Dan ini betul-betul berbenturan. Ya, level psikologi itu tidak harus lurus sejajar. Yang penting dia di area di situ dia ditolak. Itu namanya level psikologinya. Ya, seperti itu Ibu. Iya Pak, makasih Pak Wijaya. Ya Ibu Rosma, yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan. Saya Mas dengan Pak Dik. Oke Pak, satu dulu. Monggo Pak Dik dulu ya. Ya Mas, saya mau numpang tanya. Ya. Saya sering menemukan kalau saya lagi entry itu, contoh dengan grafik yang ada sekarang, itu merah cukup panjang, semua ada hijaunya ya. Ya. Itu biasanya saya suka lawan. Saya lawan, saya buy. Iya. Ya, emang kebetulan itu benar ya. Iya. Tapi yang sering saya temukan bukan buy malah dia tambah turun. Iya. Nah, sekarang pada saya mau tanya masalah kan ada istilah koreksi ya Mas ya. Iya Pak. Jadi kita mau recovery itu enaknya gimana gitu Mas? Saya masih bingung gitu. Recovery enaknya di mana ya? Recovery itu enaknya ketika marketnya dilihat pergerakannya kuat apa enggak. Dalam kondisi normal sebenarnya ambil di sekitaran kalau normal ya sekitaran 250 sampai 300 ini kita bisa recovery Pak, 300 pip ya. Ya, tetapi dalam kondisi tertentu ketika trennya kuat dan tidak menyentuh misalkan ini kita ambil misalnya dalam kondisi seperti ini misalkan
dia tidak berbenturan dengan level psikologi. Kita ambil posisi buy belum untung misalkan, tapi masih belum pergerakan turunnya juga belum panjang, belum bisa breakout dari level psikologinya meskipun dia panjang bergeraknya. Atau katakanlah misalnya kita lihat di sini ya, saya coba yang melawan tapi berbalik. Nah ini, perhatikan ketika dia turun kemudian ini naik. Nah, naik ini ketika tebel kita mencoba melawan misalnya ya. Kok melawan ya? Kita ambil posisi buy misalkan. Ya tadi dimaksud dia melawan ya, sering melawan Pak ya. Iya, iya. Oke. Kalau melawan berarti yang panjang begini. Biasanya panjang begini yang melawan. Nah, sering yang dilakukan melawan itu mesti kondisinya panjang begini. Nah, kalau kita melihat, kalau kita melawan dari posisi-posisi seperti ini, yang kita lawan itu ada ndak petunjuk di sana untuk bergeraknya penolakan yang panjang atau penolakan yang ada di sana. Contoh misalkan kita ngambil posisi di sini, ambil posisi di sini, ya misalkan tebal. Kita melawan misalkan, melawan dasarnya apa? Misalnya dasar kita adalah level psikologi di sini. Ya, berarti bukan di sini tapi di sini. Nah, di sini. Ya, kita melawan dengan buy. Kita melawan dengan buy, ya. Pikir kita karena berada di level psikologi, kemudian ada penolakan. Di situ ada penolakan kecil itu. Oke, saya coba perbesar. Di sini saya coba untuk ini. Jadi di level psikologi tadi ini ada penolakan, merah ada penolakan. Maka saya anggap ini sebagai petunjuk untuk buy, untuk naik atau berbalik. Saya ambil posisi buy di sini. Ternyata tidak naik tapi malah turun. Nah, malah turun. Kapan kita melakukan recovery? Sebenarnya melakukan recovery saat buyer, saat seller itu muncul kembali dengan kuat. Jadi kalau misalkan ini turun, nah, seharusnya kita menunggu sampai betul-betul jelas. Kalau ini marketnya kecil, ada kalanya marketnya bukan kecil begini, bahkan satu candle bisa 500 ya. Contoh misalkan 5 betul tebal begitu ya. Maka dalam kondisi di angka 300-an, 250 hingga 300 kita bisa recovery. Jangan terlalu jauh. Recovery-nya buy atau sell, tetap buy atau kalau ganti ke sell, Mas? Dua-duanya bisa. Jadi misalkan ini bergerak ke bawah 300 atau 250, kita bisa entry buy dengan cepat ketika volume di bawah tebal. Diingat ketika tebal tidak ada penolakan, kita bisa recovery dengan buy dengan cepat. Tentu dinaikkan lotnya. Ya, harus diuji lagi. Apakah seperti itu? Tidak selalu. Ketika ini kita tidak melakukan atau kita entry buy kemudian lotnya dinaikkan, ternyata naik sebentar dan tidak bisa profit, maka yang lot besar segera diselamatkan, di close duluan. Yang penting arahnya jelas. Arahnya kalau mesti turun, belum ada petunjuk naik, sebenarnya kita fokus ke sell. Hanya saja menunggu koreksi, ketika naik baru kita ambil posisi sell. Nah, yang tadi ditanyakan kira-kira di mana? Maka angkanya 250 hingga 300 itu kita bisa lakukan recovery. Baik dengan buy atau sell boleh, tergantung kondisi pasarnya. Kalau tadi tebal begini ya, kita bisa ambil posisi buy. Kalau ada koreksi begini, kita bisa ambil posisi sell. Ya, tentu lebih aman yang mana? Lebih aman mengikuti arus. Jadi ketika dia tebel, kita tunggu sampai ada koreksi, kita ambil posisi sell. Tetapi lotnya juga dinaikkan. Ya. Kalau bisa jangan melawan kalau bisa. Tapi ada kalanya kita memanfaatkan peluang kecilnya, boleh-boleh saja Pak Dik. Ketika hijau ini kita ambil posisi cepat buy, kemudian ketika naik sedikit kita close dulu. Semuanya kalau bisa close duluan. Meskipun masih ada rugi tapi kecil. Nanti setelah itu recovery berikutnya menunggu sampai petunjuk itu muncul. Petunjuknya apa? Candle selanjutnya. Misalkan ini ragu-ragu.
Ini mau turun berat, mau naik juga tidak. Maka kita tunggu yang lebih kuat. Tunggu berikutnya. Oh, ternyata merah, tapi merahnya kecil, belum melewati low, harga terendah dari sumbunya ini. Ya. Maka yang lebih Jadi valid, kalau mau ambil recovery-nya tunggu sumbu yang hijau itu yang itu tunggu menunjukkan hijau ini buyer ya dimakan melewati ya habis. Mas. Melewati, jadi kalau udah melewati, artinya seller kembali kuat lagi. Nah, Oke. entry-nya di mana? Entry-nya bisa di tengah, boleh di sini. Nah, bagaimana kalau misalnya ya, misalnya marketnya ketika kita sudah ambil posisi sell ternyata naik. Naiknya juga berapa? Cuma 200 sekian, belum mencapai 250 hingga 300. Dan meskipun sampai 300 pun tidak menjadi masalah karena kita tidak melawan arus. Sebelah kiri juga tidak ada petunjuk untuk turun. Maka tetap fokus ke sell. Ada kalanya memang tidak 1 jam itu selesai Pak Dik ya. Ada kalanya Ya, betul. yang kita entrykan itu harus menunggu 2 jam, 3 jam dan itu pernah juga kita alami. Tetapi Ya. kalau kita sudah betul-betul sudah terbiasa dengan recovery, maka yang pertama kita lakukan bagaimana menyelamatkan minusnya dulu. Habis itu selesai, kita tunggu peluang kembali. Maka biasakan masuk entry ketika marketnya mulai bergerak lebih panjang, mulai ada fluktuasi volatilitas yang mulai tinggi. Jam berapa itu ya jam 7 malam sampai jam 12. Idealnya di situlah. Sampai jam 10 itu paling rame, ada kalanya jam 11 masih cukup bergerak panjang ya. Jam 12 biasanya mulai ke atas mulai sepi nanti. Ya, seperti itu Pak Dik. Oke. Ya, betul Mas. Nggih, sama-sama Pak Dik. Monggo Bu. Silakan. Pak Ugi, ya, halo, Ya, silakan Ibu. Kak Wi mau nanya yang range emas nih. Mm-mm. Kalau untuk range-nya emas itu kalau nggak ada news besar, Mm-mm. misalkan kita lagi nggak ada newsnya yang biasa-biasa aja, itu range-nya apa ada minimal gitu di berapa? Ada 1600-an. Minimalnya 1.600 udah pasti di atas 1.000 ya? Iya, pasti di atas 1000 rata-rata. Ya ada kalanya 800 tapi kecil. Tapi yang pasti di atas Jarang. 1000-an. Jarang kecil, yang kecil-kecil jarang. Jarang sekali. Meskipun nggak ada news gitu ya? Meskipun tidak ada news. Ini beda dengan yang lain karena itu Oke. sifat karakter dari emas itu ringnya besar. Standarnya Oh, 1600 dan sampai 3000 itu standarnya. Oh, standarnya. Iya, Oke. 1600 Iya, iya, sampai iya. 3000. Oke, Pak Wi, makasih. Iya, siap Unike, makasih kembali. Ada lagi yang mau Halo ditanya? Pak Wi. Ya, satu-satu dulu. Monggo silakan. Ya, saya ingin menanyakan Pak untuk di candle yang ini, di Ya, candle yang sedang sekarang. berjalan ini kan ada ekor yang cukup panjang. Di mana? Apakah itu artinya penolakan Di mana? yang candle berjalan ini Pak? Oke, Yang penolakan candle panjang di berjalan atas. sekarang. Ya. Ini penolakan Apakah seller. ekor panjang penolakan seller cukup kuat Mas maksudnya Pak ya? Penolakan seller yang kuat. Kalau pengen tahu ini seller muncul, perhatikan di time frame rendah, nanti dia akan warna merah akan muncul. Nah, ini kalau kita masuk di time frame yang rendah, di situ baru kita lihat yang penolakan yang panjang itu adalah ini merah-merah ini. Nah ini, jadi dominannya merah-merah begitu. Seller menolak, seller itu menekan dari buyer. Awalnya kan panjang, Iya baik. naik begini. Karena kita menggunakan time frame yang lebih besar, maka tidak terlihat warna merah ini. Yang terlihat adalah ekor. Sebenarnya ini adalah transaksi juga sama. Kayak kita jualan, kita statistik di pagi hari, jam 7 sampai jam 8 berapa penjualnya. Jam 9 sampai jam 10 berapa penjualnya. Kita statistik begitu, Pak. Dikumpulkan nanti, oh nanti naik, ini turun begitu. Oke. Oh iya baik Pak. Baik, Ya, terima kasih Pak Wi. Oke, sami-sami. Ada lagi? Tadi siapa mau? Ya, Monggo. boleh tanya Pak, saya Karmadi. Oh iya, silakan Pak Darmadi. Pak, mengenai membatasi risiko Mm, dan menentukan target profit Oke. secara prosentasi. ya. Oke. Saya akan jelaskan. Prosentasinya itu dihitung dari mana Pak ya? Oke. Karena Menghitung. ada faktor harga, Baik. lot, Oke. equity. Oke. Sudah? Ada lagi, Pak? Itu saja Pak. Baik.
Baik Kak Parmati, Pak Karmati, jawabannya akan saya jelaskan berikut ini. Mohon diperhatikan untuk membatasi kerugian, membatasi rugi. Ini kita bisa ambil tadi saya sebut dengan prosentase. Ya, pembatasi rugi ini ada dengan prosentase, ada dengan pip, ada dengan support resistance. Yang paling gampang tentu prosentase ini kalau misalkan cocok. Batasi rugi kita 1% misalnya, atau 2%. Bagaimana membatasinya? Contoh gitu ya, contoh. Modal kita, modal $2.000. Modal kita $2.000. Kemudian kita batasi 2%. Ya, 2% ini artinya 2% modal, Pak. Ya, 2% ini artinya 22% modal. Maka batasan rugi kita tiap transaksi adalah $40. Dari mana kita dapat? 2000 dikali 2%. Sehingga kalau kita entry misalkan lot 0,1, ini ketika ruginya mencapai minus 40, inilah yang namanya batasan rugi. Kita close paksa, kita close manual atau close otomatis. Jadi setiap transaksi itu kita batasi ruginya, bukan kita biarkan. Kalau kita mengambil 2%. Dan prosentase ini tentu relatif tiap orang. Saya menyampaikan ini adalah yang realistis saja, 1 hingga 2%. Ada kalanya mengambil persentasenya 20%, ya boleh-boleh saja, sah-sah saja. Sehingga apa yang kita bisa dapatkan, kalau kita persentasenya dengan resikonya lebih tinggi, tentu potensi untuk profit juga tinggi, Pak. Ya, begitu cara menghitung. Misalnya kalau 20% berarti batasan rugi kita dari modal 2.000 tentu adalah $200. $200 ini per transaksi, Pak. Ya, kita batasi per transaksi $200. Kemudian ada batasan secara kumulatif, ya. Kumulatif dari berbagai transaksi itu tidak boleh ya lebih besar dari 20%. Jadi mau buy, sell tidak peduli, tidak masalah. Ini mau pakai berapapun tidak masalah. Yang penting dari keseluruhan ini total minus tidak boleh lebih dari 20% modal. Sehingga tidak boleh lebih dari $200. Keseluruhan dari minusnya tidak boleh lebih dari $200. Kalau ini sudah lebih dari $200, maka akan sulit untuk kita kembali. Sulit untuk kembali dalam kondisi yang normal. 20% dari modal, Pak ya. Ya, 20% dari modal. Perhatikan kalau di HP sebelah kiri atas itu kalau kita transaksi di situ akan minusnya akan muncul. Ada 2 transaksi plus dan minus, nanti di situ akan mengakumulasi. Lebih besar mana? Kalau plusnya 20, minusnya 10 berarti minus 10 gitu. Jadi setelah dikurangi. Pastikan tidak lebih dari 20% modal. Ini namanya batasan kumulatifnya, Pak. Setiap transaksi kita batasi tadi 1 hingga 2%. Itu caranya. Kalau kita melakukan batasan. Kalau dengan persentase. Oke, ada dipahami, Pak? Ya Pak, terima kasih Pak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan tadi? Malam Pak Wi. Ya, selamat malam Bu Susanti. Yang saya mau tanyakan ini yang mengenai breakout Pak. Iya. Kan itu ada yang false breakout sama yang breakout beneran. Iya. Nah untuk ukuran breakout yang beneran itu kira-kira ada ukuran berapa pip gitu nggak Pak? Untuk ukuran breakout tidak ada ukuran berapa pip, yang terpenting dia tebal, tidak ada halangan di sana. Contohnya begini, melihatnya makanya perbanyak dengan mencoba dan latihan. Contoh begini, di sini ada level psikologi. Oke, perhatikan di ujung-ujungnya. Ada level psikologi. Kalau kita tarik garis,
ini menjadi level psikologi kuat. Nah, breakout-nya di mana? Kalau melihat seperti ini, breakout-nya bukan di sini. Karena di sebelah kiri ada ekornya, ada sumbunya. Di sini masih ada sumbu yang dekat dengan breakout-nya. Maka ini bukan breakout yang valid. Breakout yang valid ketika betul-betul sudah panjang dan tidak ada halangan di sana. Maka inilah yang menjadi breakout validnya. Sehingga entry kita sesudahnya di sini. Nah, di sini. Ini valid, sebelah kiri tidak ada halangan dan tebal dari sini sudah lebih dari panjang. Ya, kira-kira seperti itu Bu Susanti. Oh gitu ya Pak ya. Iya. Tapi kalau misalnya kalau itu sudah breakout yang panjang itu, terus kita baru entry yang di candle selanjutnya, Iya. gimana kalau misalnya pas di atasnya ada kebentur lagi untuk resisten berikutnya, kan kadang Kalau terlalu dekat kecil jangan. ya. Diukur, kalau terlalu dekat jangan. Maka tunggu dulu, tunggu dia koreksi ke bawah sambil melihat tekanannya. Kalau terlalu dekat jangan. Oh, Nanti kalau di berarti atas ada jangan benturan, masuk. iya, kalau di atas ada benturan lagi jangan masuk. Nanti dikhawatirkan dia membentur sebentar, tidak sampai profit, dia kembali ke bawah lagi. Maka untuk memastikan ya tentu harus bebas semuanya. Kalau seperti ini kan jauh, masih jauh. Artinya ada petunjuk, masih akan lanjut lagi. Meskipun nanti kita tidak tahu naiknya sampai di mana. Yang penting ada peluang kita entry, profit, close, selesai. Ya, seperti itu Bu Sati. Ya, oke. Makasih Pak. Oke, Bu Susanti, ada lagi yang Pak Wi mau tanya satu lagi. ya, monggo. Pak Wi, kayak ini apa yang sekarang ini candle yang lagi jalan sekarang, dia kan nggak jadi nembus psikologinya, tapi dia bikin ekor panjang. Jadi kita ambilnya yang mana? Oke, saya coba perhatikan dulu. Nah, ini terbentuk ekor panjang. Ah, Oke, jadi ini saat ini ada penolakan panjang, tetapi masih dominan buyer. Terus yang kita ambil seperti ini bagaimana? Apakah naik atau turun? Ya, tentu ini sangat membingungkan. Di sebelah bawah ada level psikologi, di atas penolakan. Maka untuk memastikan ini dia nanti kuat atau tidaknya, kita tunggu sampai ini selesai dulu. Ya, karena ini betul-betul meragukan. Kalau nanti ngambil posisi sell, tentu ini tidak cukup kuat karena sebelumnya sudah hijau. Perhatikan 3 candle terakhir yang biasa kita sampaikan. Masih didominasi oleh hijau meskipun masih di bawahnya merah, tetapi di bawah juga ada benturan di sini. Lebih baik kita menunggu breakout karena ini bisa breakout nanti. Breakout ke bawah artinya kita bisa ikut sell. Kalau nanti ini kuat naik warna hijau, kita bisa masuk buy. Nah, warna hijaunya sampai di mana ukurannya? Di merah ini kita bisa tarik retracement-nya. Nah, di sini nanti ada garis retracement, maka uji ketika bayarnya nanti naik melewati retracement, maka kita masuk posisi buy. Ketika ini turun melewati dari level psikologi, kita masuk sell. Itu aja sudah. Oke. Ya, terima kasih. Iya, sama-sama Ibu. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Mungkin sedikit ini bisa bermanfaat, banyak sekali yang kita sudah sampaikan. Namun demikian kita bisa ambil meskipun sedikit ya. Banyak disampaikan tidak selalu semuanya mengena. Nah, pasti ada sedikit yang mengena. Disitulah nanti yang kita harus pelajari. Di situ yang harus kita nanti koreksi. Kondisi pasar yang tidak jelas, yang meragukan, lebih baik kita siaga saja. Ya, ketika naik breakout kita bisa masuk buy, ketika turun breakout kita bisa masuk sell. Karena apa? Karena kondisi pasar sideways. Kondisinya buy dan sell sama. Konsolidasi ini berpeluang nanti akan lanjut sampai ada yang mendominasi. Ya, kalau menurut saya ini masih akan lanjut konsolidasi. Naik kemudian turun lagi, turun naik lagi sampai betul-betul breakout. Breakout di mana? Breakout di antara dua ini. Saya lebih cenderung ke atas karena sebelumnya naik. Meskipun nanti juga bisa kembali breakout dan menyentuh level psikologi, kembali menyentuh di sini juga peluangnya ada.
Yang terpenting dilihat nanti strukturnya bagaimana, ikut saja. Ya, yang sebelumnya ini sebagai gambaran, yang nanti running, yang terjadi real time-nya itulah yang nanti kita baca. Terima kasih teman-teman semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita bisa lanjut diskusi kita besok di jam yang sama. Mudah-mudahan tidak ada halangan, tidak ada kendala, dan setiap pagi ketika ada waktu untuk kita berikan analisa, coba nanti dibuktikan, dipraktekkan, nanti malamnya bisa kita diskusikan kembali. Terima kasih, selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.